melanjutkan sejarah Nabi memelihara masyarakat Islam. Pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pasukan untuk menghadapi tentara Romawi di sebelah utara. Banyak kesulitan yang dihadapi Nabi ketika menyusun tentara. Karena mulai datangnya musim panas dan di Madinah kebetulan waktu itu sedang musim panen. Dan lagi medan perang yang dituju amat jauh, lawan yang bakal dihadapi pun bukan sembarangan, yaitu tentara Romawi yang terkenal kuat dan terlatih. Di samping itu ada segolongan umat Islam, orang munafik yang tidak mau memenuhi perintah Rasulullah, sebagaimana niat semata-mata melakukan umrah dan haji. Untuk menghilangkan persangkaan yang bukan-bukan dari pihak Quraisy, maka kaum muslimin memakai pakaian ihram dan membawa hewan-hewan untuk disembelih hadiah di Mina. Mereka tidak memanggil senjata, hanya membawa pedang dalam sarungnya. Tidak memanggul senjata, hanya membawa pedang dalam sarungnya, sekedar menjaga diri dalam perjalanan. Setelah sampai ke suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah berhenti bersama kaum muslimin lainnya. Disinilah Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Akhirnya Nabi mengutus Utsman bin Affan kepada kaum Quraisy yang mengadakan pembicaraan dengan kaum Quraisy serta menjelaskan maksud kaum muslimin ke Mekah. Utsman ditahan oleh orang Quraisy dan kemudian terdengar desas-desus ia dibunuh. Mendengar berita itu Rasulullah pun mengadakan Baiatur Ridwan dengan sahabat-sahabatnya, yaitu baiat untuk berperang mati-matian sampai tercapai kemenangan. Berita itu ternyata tidak benar, karena Utsman kembali dan beliau berhasil melunakkan hati kaum Quraisy. Sesudah ini datanglah utusan Quraisy, Suhail bin Amr Amairi menjumpai Nabi untuk mengadakan perundingan. Dalam perundingan ini tercapai persetujuan damai yang dalam sejarah dikenal Sulhul Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah. Di antara isinya ialah kaum muslimin membatalkan rencana mereka ke Mekah di tahun ini dan dibolehkan ke Mekah tahun berikutnya. Dalam perjanjian damai selama 10 tahun antara kedua belah pihak, dengan adanya perjanjian damai ini kaum muslimin berkesempatan mengkonsolidasikan masyarakat mereka. Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan Islam kepada kabilah-kabilah Arab lainnya, dan banyak pula di antara mereka memeluk agama Islam. Kemudian beliau mengirim surat-surat
surat yang dibawa oleh utusan-utusannya kepada kaisar-kaisar dan raja-raja, antara lain Khusru Parsis, Kisra Persia, dan kepada Heraklius, kaisar Romawi, yang maksudnya agar kaisar-kaisar dan raja-raja tersebut masuk agama Islam. Seorang utusan lain telah dikirim pula kemudian kepada Amir Ghassan, pangeran di bawah Heraklius, bertempat tinggal di Busra dekat Damaskus. Utusan Nabi Muhammad SAW ini ditolak secara kasar oleh raja itu dan kemudian dibunuh oleh kepala suku orang Ghassan. Yang lain, perbuatan yang melanggar adat internasional ini menyebabkan timbulnya peperangan dan konflik antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi. Nabi Muhammad SAW mengirim satu pasukan yang terdiri dari 3.000 orang, dipimpin oleh Sa'id bin Haritsah, tentara Romawi yang berada di Syria, yang jumlahnya mencapai 100 orang. Itu setelah mendengar gerakan tentara Islam itu, segera menyongsong mereka di suatu tempat yang bernama Mu'tah. Bertemulah kedua pasukan itu. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, yang dalam sejarah disebut Perang Mu'tah. Karena kekuatan musuh terlalu besar, maka tentara Islam mengundurkan diri dari perang Medan. Gugur dalam peperangan ini Sa'id bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Tentara yang masih tinggal dipimpin oleh Khalid bin Walid dan kembali ke Madinah. Dalam tahun itu juga 8 Hijriah, orang Quraisy menyerang Bani Qushah